Obrolan seputar farmasi. Halo Sobat Farmasi, selamat datang kembali di Obsesi, obrolan seputar farmasi. Nah teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat terus ya. Nah jadi di Obsesi volume 4 kali ini, kita akan bahas topik yang seru banget dan pastinya teman-teman dari mahasiswa farmasi ini udah pada tahu ya. Dan topik kali ini yaitu spesial membahas tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Mungkin aku kasih sedikit pengenalan ya. Jadi PKM ini merupakan salah satu kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membantu mahasiswa menuangkan ide kreatif, melakukan penelitian, pengabdian, atau membuat teknologi baru. Program ini bisa mengantar tim yang lolos bertanding di ajang nasional bernama PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Di sini aku Rehan Faras Putra, biasa dipanggil Rehan, dari kelas A angkatan 2024 yang akan menjadi moderator di sesi obsesi kali ini. Dan hari ini tentu aja aku nggak sendirian. Di sini ada dua narasumber yang nantinya akan memberikan wawasan dan juga motivasi terkait dengan kompetisi PKM ini. Dan mungkin kita boleh sapa dulu. Di sini ada Kak Fauza dan juga Arya. Oke, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu dari Kak Fauza, silahkan. Oke, halo Sobat Obsesi, kenalin nama aku Fauza Sani Nur Aprilianti, biasa dipanggil Fauza dari kelas D angkatan 2023. Nah di sini aku mengikuti pendanaan PKM skema riset eksakta. Oke, halo Kak Fauza. Oke, selanjutnya boleh Arya, silakan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Muhammad Arya Putra Ardianto, biasa dipanggil Arya, dari kelas A angkatan 2024. Salam kenal semua. Oke, nah mungkin supaya nggak lama-lama lagi nih, kita langsung tanya-tanya aja ya ke narasumber spesial kita hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira dari Kak Fauza terlebih dahulu, boleh disebutkan motivasi awal untuk mengikuti kompetisi PKM ini apa tuh Kak? Oke, thank you. Jadi awalnya banget tuh sebenarnya aku udah tertarik banget sama PKM ini dari aku maba. Karena kalau di UNER sendiri di farmasi ya rekan-rekan, itu kan ada program PKM Cup ya. Dan di situ emang kayak udah benar-benar tertarik banget aku sama teman-temanku. Dan sebenarnya dari tahun 2024 pertama kali kita bisa ikut Simbel Mawa, itu aku udah ikut buat ngupload proposal di sana. Tapi memang di saat itu masih belum dapat kesempatan pendanaan, dan di 2025 juga aku udah pengajuan juga, tapi juga masih belum dapat kesempatan. Sampai akhirnya sebenarnya karena bisa dibilang mahasiswa tua ya, jadi di tahun ini tuh sebenarnya tahun terakhir buat coba submit lagi. Sampai akhirnya kayak sebenarnya kita kayak rada hopeless karena saingannya tuh banyak banget, 25 ribuan orang. Dan setelah kita masukin proposal yang terakhir di RA itu, alhamdulillahnya kita lolos sampai ke pendanaan ini kayak gitu. Oke, berarti dari Kak Fauza sendiri itu mencobanya itu bukan dari tahun ini tapi sudah dari 2 tahun yang lalu ya Kak? Betul banget. Oke, baik. Nah selanjutnya dari Arya, kalau motivasinya ikut PKM ini apa? Ya, kalau dari aku sendiri mungkin sedikit berbeda dari Kak Fauza. Kalau aku motivasi awalnya tuh ingin mencoba hal baru dari luar rutinitas kita perkuliahan di farmasi. Kalau yang kita tahu kan, kalau di kelas ini kan kita belajar teori, terus praktikum. Nah, kalau di PKM ini yang aku rasakan itu beda. Jadi kita bisa merasakan bagaimana membangun sebuah penelitian mulai dari nol. Selain itu juga sedikit cerita, kalau waktu SMA ini aku benar-benar awam tentang lomba esai atau artikel ilmiah dan sebagainya macamnya. Nah, awal mula aku ikut lomba seperti itu waktu PKMK ketika maba, dan tidak sangkanya tiba-tiba tim aku itu masuk di semifinal dan presentasi. Nah, mulai dari itu aku juga memiliki ketertarikan untuk mengikuti lomba-lomba serupa termasuk PKM ini. Oke, baik. Kalau dari Arya sendiri kan pengen mencoba hal baru ya. Mungkin kita udah tahu sebagai mahasiswa farmasi kegiatannya kuliah, praktikum, dan di sini mungkin juga teman-teman yang menonton di sini di farmasi itu ada kompetisi untuk pengenalan PKM atau namanya itu PKM Cup. Jadi buat teman-teman terutama mahasiswa baru boleh banget buat join PKM Cup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini boleh diceritain lagi mungkin dari Arya ya. Boleh disebutin skema yang diikutin apa, dan boleh diceritakan juga ide unik atau judul dari kelompok PKM kamu. Oke, baik. Jadi di sini aku mengikuti PKM dengan skema PKM RE riset eksakta. Tim kami ini mengangkat sebuah permasalahan, yakni diabetes, komplikasi dari diabetik.
Nah, salah satu komplikasi utama yang kita angkat itu ulcus diabeticum. Nah, itu merupakan komplikasi yang memiliki angka mortalitas serta amputasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kelompok kami berinovasi untuk membuat injectable hydrogel secretome stem cell berbasis HA dan ketosan dan dikombinasikan dengan kinesten. Nah, apa sih injectable hydrogel? Jadi injectable itu nanti harapannya hidrogel yang kami buat itu nanti bisa diaplikasikan secara injek, karena seperti yang kita tahu kan kalau luka dari ulkus itu tidak rata dan juga morfologinya itu kadang ada yang berlobang. Nah, harapannya itu bisa memaksimalkan pengaplikasian dari hidrogel, lalu dikombinasikan dengan secretome stem cell yang memang dari berbagai jurnal itu sudah banyak yang meneliti kalau memiliki growth factor sehingga meningkatkan pertumbuhan jaringan baru, dan dikombinasikan dengan kinesten sehingga memicu produksi kolagen dan mempercepat penyembuhan luka di ulcus diabetik, seperti itu. Oke, baik, idenya sangat cukup menarik ya teman-teman. Apalagi kalau kita telusuri gitu ya, kan angka diabetes di Indonesia ini masih cukup tinggi ya. Dan semoga harapannya dengan penelitian dari kelompok Arya ini bisa meningkatkan penyembuhan diabetes di Indonesia. Baik, selanjutnya dari Kak Fauza, boleh disebutkan skema apa yang diikuti dan judul atau ide dari proposal PKM Kakak? Oke, kalau dari PKM ku sendiri kan aku PKM RI ya. Untuk judulku ini cukup panjang, yaitu rekayasa scaffold komposit hidroksi apate cangkang telur dan kitosan Rhizopus oryzae isolat tempe untuk preservasi soket alveolar. Jadi kalau misal orang mendengar cangkang telur dipakai untuk HA, itu jujur kayak udah banyak yang pakai kan. Tapi kita mencoba untuk bikin scaffold yang kita buat nanti itu punya novelty-nya sendiri dengan menggunakan kitosan yang umumnya dari cangkang udang ataupun kerang, itu kita pakai dari kitosan di Rhizopus oryzae, yaitu ada di tempe. Nah, kenapa kita pilih tempe? Karena emang umum banget tempe itu banyak di lokal dan orang-orang tuh banyak yang makan tempe. Tapi yang neliti itu tuh jarang banget. Akhirnya kita tuh kayak berinovasi, gimana kalau kita pakai tempe ini gitu. Dan kalau misal orang dengar soket alveolar, jujur itu kayak nggak terlalu sering didengar ya, karena emang alveolar sendiri itu adalah tempat dimana tulang gigi itu dia bisa jadi tempat penyangganya. Jadi basically ketika terjadi ekstraksi gigi atau pencabutan gigi, nanti itu si soket alveolarnya itu kan akan kosong, dipenuhi sama darah. Nah, perlahan-lahan nanti akan terjadi proses resorpsi yang menyebabkan si tulang alveolarnya ini nanti bisa kehilangan masanya sendiri. Jadi lambat laun gigi yang ada di atasnya atau gigi yang ada di sekitarnya itu nanti akan condong ke arah gigi yang kosong itu. Nah, pastinya selain dari estetikanya yang berkurang, terus juga kenyamanan ya pastinya. Karena kalau misal orang ada gigi yang berlubang, terus udah nggak ada gigi nih, tapi nggak dipakein gigi palsu, itu kan jadinya nggak enak karena pasti pas makan mengganjal dan lain sebagainya. Nah, karena itu akhirnya timku itu berinovasi untuk bikin scaffold yang dia itu bisa memperpanjang lah istilahnya, kayak jeda supaya tulang ini bisa regenerasi lagi, dan dia itu bisa mengurangi kayak faktor untuk resorpsinya itu. Jadi orang-orang yang misal nih uangnya masih belum terkumpul untuk pasang gigi palsu, itu masih bisa sangat terbantu seperti itu. Oke, baik, ide dari Kak Fauza ini juga tidak kalah menarik ya teman-teman, karena memanfaatkan kearifan lokal, salah satunya yaitu dari bahan tempe. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Karena kan di penyusunan proposal ini kan butuh waktu yang cukup lama, dan setelah pengumuman pendanaan juga ada proses penelitian cukup lama. Mungkin boleh disebutin Kak, tantangan ketika menyusun proposal dan juga melakukan penelitian itu apa aja kalau dari Kak Fauza? Oke, kalau dari aku sendiri, tantangan yang pertama itu pastinya tentang ide. Karena ide di sekitar tuh banyak banget, apalagi kalau di farmasi. Terus juga pas itu aku udah ngambil mata kuliah pilihan penelitian translasional, kayak gitu-gitu tuh cukup banyak ide yang bisa kita ambil. Tapi untuk merumuskan satu ide yang dia tuh benar-benar bisa kita terapkan ke judul proposal itu susah banget. Dan itu kita sampai konsultasi ke banyak orang, baik itu dosen, terus habis itu ada teman-teman yang alhamdulillahnya tahun sebelumnya itu mereka jadi peraih emas di PIMNAS sebelumnya dan lain sebagainya, itu kayak bener-bener intens gitu. Jadi akhirnya setelah kita konsultasi sana sini, kita tentu ini oke, kita mau pakai alveolarnya, terus kita pakai bahannya ini. Tapi novelty-nya di mana? Karena kan kalau PKM tuh istilahnya kita juga harus mempertimbangkan apakah penelitian kita itu punya novelty-nya tersendiri gitu. Jadi
Jadi setelah diskusi panjang, oke, kita pakai ketosannya aja nih yang diubah. Kalau cangkang telur tuh udah biasa di HA-nya. Kalau kerang di ketosan itu udah biasa juga. Akhirnya kita pakailah si jamur ini. Terus apakah udah berhenti di situ? Jawabannya enggak, karena kelompokku sendiri itu anggotanya beda kelas sama aku. Emang kita farmasi aja, tapi ngatur waktunya itu susah. Karena kembali lagi, tadi itu kan kita pada saat itu semester 5 ya, dan itu kayak banyak banget kegiatan. Ada matkul yang praktikumnya hektik dan lain sebagainya. Ada juga yang matkul keramat dan lain gitu. Jadinya tuh kayak kita membagi waktunya itu susah banget. Sampai akhirnya kita buat SOP kita sendiri untuk nentuin kapan kita harus rapat, terus kapan kita harus bahas jurnal dan lain sebagainya. Nah ternyata dari kita kumpul dan lain sebagainya itu perlahan-lahan bonding kita tuh malah terjalin gitu, dan itu benar-benar sangat membantu banget. Dan buat aku yang sebelumnya itu nggak terlalu kenal teman-temanku itu jadi lebih kenal, dan dari situ kita tahu kalau misal memang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya kita bisa dengan komunikasi. Abis itu yang pastinya jangan pernah bikin anggota tim kalian tuh ngerasa down ataupun kayak ngerasa kok ilmuku nggak cukup ya, karena kan emang kalau kayak gini tuh penelitian pasti ada orang yang merasa ilmunya nggak cukup atau bagaimana, dan aku pun sendiri juga masih belajar. Jadi di sini kayak kita menekankan kalau kita itu memang sama-sama lagi belajar kayak gitu. Oke, baik. Dari Kak Fauza sendiri tadi sudah menjelaskan ya bahwa mencari ide dan novelty itu menjadi sebuah keharusan yang penting untuk menyusun proposal. Dan apalagi kan ini untuk PKM ini kan lombanya berkelompok, jadi mengatur waktunya mungkin ya Kak yang Iya, cukup betul jadi banget. tantangan. Nah, kalau dari Arya sendiri tantangan ketika menyusun proposal dan juga penelitian ini apa? Boleh disebutkan? Ya, kalau dari aku sendiri, terutama dari tim aku, sepertinya kurang lebih sama dari yang Kak Fauza sampaikan. Untuk penyusun proposal itu dari tahap awal sebelum kita mengusung sebuah judul, itu yang paling sulit itu sama untuk menentukan novelty. Nah, dari tidak cukup sampai di situ, setelah kami udah menemukan permasalahan apa yang kami angkat, lalu solusinya itu apa, nah kami dihadapkan dengan formulasi apa yang seharusnya kita optimalkan yang sebelumnya sudah ada, namun kita harus mencari novelty dan dikembangkan seperti itu. Nah, untuk mencari hal itu, tim kami juga membutuhkan sedikit waktu, cukup banyak waktu, dan juga ya alhamdulillah akhirnya berhasil. Selain itu juga dengan aktivitas kita, yakni perkuliahan. Nah, waktu itu juga aku sama teman-temanku di semester 4, yang kita tahu itu semester yang banyak praktikum, banyak tugas, dan lain-lain. Nah, terlebih lagi juga tim aku itu terdiri dari mahasiswa yang berbeda-beda fakultasnya, sehingga untuk menentukan jadwal untuk bertemu, untuk berdiskusi itu cukup susah seperti itu. Jadi memang itu sedikit kesulitan dari kami, namun yang ingin dibangun dari tim kami itu untuk memiliki rasa yang saling mengerti gitu. Jadi misalnya tim salah satu anggotanya di fakultas ini lagi ada sesuatu, misalnya praktikum atau tugas yang cukup berat, nah teman-teman yang lain itu ikut membantu, terus ikut mengcover dan ya membantu permasalahan tersebut. Oke, berarti dari pernyataan Arya ini bisa kita simpulkan ya bahwa mengatur waktu antar anggota kelompok itu jadi tantangan yang cukup besar juga, apalagi dari kelompoknya Arya ini kan anggotanya beda-beda fakultas juga ya. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Dan kira-kira dari Arya, aku mau tanya tentang proposalnya. Ya, kira-kira apa sih hal novelty yang berbeda yang membuat proposal kamu itu bisa dilirik juri dan juga lolos pendanaan? Oke, baik. Jadi dari judul kami angkat, kalau kita lihat jurnal-jurnal yang sudah membahas untuk permasalahan postdiabetik ini cukup banyak yang menyelesaikan permasalahannya itu dengan hydrogel. Namun sedikit celah yang bisa kami ambil yakni sebagaimana efektif hydrogel tersebut untuk menyembuhkan luka. Nah, oleh karena itu tim kami ini mengusung formulasi seperti yang kita tahu kalau misalnya morfologi luka dari ulkus diabetik itu pH-nya cukup basah dan juga memiliki bakteri yang cukup banyak. Oleh karena itu kita formulasikan dengan HA dan ketosan, yang dimana ketosan itu memiliki aktivitas antibakterian cukup kuat dan juga HA yang membantu untuk melembabkan kulit. Selain itu juga kita menggunakan secretom stem cell yang sebagai growth factor untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan baru, dan dikombinasikan
dikomunikasikan dengan Genistain agar meningkatkan pertumbuhan kolagen itu tadi. Nah, selain itu hidrogel kami ini kami harapkan untuk membuat sediaan yang injectable sehingga bisa memudahkan pengaplikasiannya. Nah, kalau dari rincian-rincian komponen yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya dari jurnal-jurnal lain terdahulu itu sudah banyak yang menyebutkan bahwa si kitosan, si HA dan selain sebagainya itu efektif nih untuk menyembuhkan puls diabetik. Namun sisi celah yang masih belum tersampaikan ialah bagaimana masing-masing komponen ini jika dikombinasikan dan diformulasikan menjadi satu itu bisa meningkatkan penyembuhan dari ulkus diabetik seperti itu. Nah, karena kan kalau yang kita tahu dari ulkus diabetik ini itu kan ada range-nya. Nah, kalau misalnya pencegahannya ini terlambat atau tidak cukup cepat, nanti resiko dari amputasi dan mortalitasnya itu cukup tinggi seperti itu. Jadi yang ingin kami lihat yakni komunikasi dari komponen-komponen tersebut serta bagaimana meningkatkan penyembuhan dari ulkus diabetik seperti itu. Oke, baik. Dan dari yang udah disusun sama Arya berarti terkait dengan formulasi dan supaya penyembuhannya itu lebih cepat gitu ya. Oke, kalau dari Kak Fauza mungkin boleh disebutkan Kak, kira-kira novelty dari proposal Kakak itu apa sih? Oke, sebelum masuk ke situ, by the way, ternyata kita sama-sama pakai HA sama kitosan ya. Cuma emang fungsinya beda, kalau aku di tulang, kalau Arya tadi di kulit. Nah, kalau novelty dari kelompokku sendiri itu seperti yang tadi aku katakan, itu memang kita mengutamakan banget tentang kitosan dari Rhizopus oryzae yang dari tempe itu. Kenapa kok kita itu mengutamakan banget novelty-nya dari situ? Karena kalau misalnya teman-teman cari di internet ataupun pakai AI dan itu nggak apa-apa, sebenarnya cari infonya itu susah banget. Dan memang kalau dari info yang kita dapatkan dari jurnal dan lain sebagainya, untuk kitosan yang basically dia asalnya dari jamur, itu mereka punya kandungan antimikroba yang cukup tinggi dibandingkan dengan kitosan yang asalnya itu dari kerang dan lain sebagainya. Selain itu, karena ini tempat pemasangannya kan di gigi ya, which is itu di tulang, dan itu pasti akan berhubungan sama darah dan lain sebagainya. Ini tuh aman banget untuk teman-teman yang punya alergi ke seafood, karena kita di sini nggak pakai bahan yang dia basicnya dari seafood. Nah, di situ untuk kitosan dari jamurnya ini sendiri didapetinnya mudah, budaya lokalnya tuh kenceng banget, bisa kita beli bahkan di pasar aja. Cuma memang untuk jamur kitosan itu dia susahnya adalah ketika kita pilih tempe itu biomasa yang dihasilkan tuh nggak selalu besar, jadi butuh ekstrak sabar banget. Dan emang kita kalau penelitian tuh kalau kata cutting ya, dia tuh harus sabar banget setiap stepnya, itu tuh benar-benar harus pelan-pelan. Dan ini kerasa banget di aku sama timku, karena kalau HA dia kan mudah ya, cari jurnalnya mudah, terus kita cari sumber pustaka ke dosen pun mudah, dan alat buat ngeceknya mudah. Tapi kalau untuk kitosan ini jujur susah banget, karena emang itu sesuatu hal yang cukup jarang dipakai. Dan dari kita sendiri tuh ngerasa kalau emang si kitosan yang dari jamur ini dia punya novelty kuat, tapi ya itu prosesnya susah gitu. Jadi akhirnya kita pelan-pelan pakai si jamurnya itu, kemudian kita formulasikan sampai jadi scaffold. Dan di scaffold ini kita berharap banget untuk biaya produksi dan lain sebagainya itu murah, karena kalau scaffold yang ada di Indonesia saat ini itu memang mostly dia dibeli dari luar, jarang banget pakai budaya lokal dan lain sebagainya. Oke, baik. Dan titik utama novelty-nya mungkin dari kitosan dari jamur ini ya Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Fauza lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Mungkin boleh teman-teman penonton di sini dikasih motivasi atau pesan singkat nih supaya mereka juga tertarik untuk menyusul jejak Kakak untuk lolos pendanaan PKM. Oke, jadi kalau misal motivasi dari aku sendiri, karena aku dapat pendanaannya di tahun terakhir jadi mahasiswa, jadi intinya adalah kalau misal kalian masih belum dapat kesempatan untuk pendanaan di semester sebelum-sebelumnya, tenang aja karena masih ada kesempatan yang terakhir. Tapi jangan lupa buat setiap prosesnya itu apresiasi diri kalian sendiri, karena even dari nyusun proposal aja itu tuh kalian udah bekerja sama-sama banyak. Dan kalau kalian benar-benar mengerjakan itu dengan sepenuh jiwa asik, itu pasti bakalan nyantol banget, entah nanti bakal mempermudah skripsi kalian dan lain sebagainya. Anggap aja pendanaan itu bonus, dan kalau misal nanti sampai timnas, ya itu alhamdulillah banget berarti. Dan kalau misal ternyata jalannya nggak semudah yang kalian harapkan, it's okay banget, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Dan semoga buat teman-teman sobat obsesi yang nonton, kalian bisa ketemu sama jalan untuk
Amin. Semoga teman-teman juga menyusurinya Kak Fauza ya. Jadi mungkin aku tekankan sekali lagi bahwa kesempatan teman-teman untuk ikut kompetisi ini tidak hanya sekali, tapi bisa mencoba di tahun berikutnya hingga teman-teman nantinya berhasil. Nah mungkin kalau dari Arya sendiri boleh berikan pesan singkat untuk sobat obsesi yang pengen lolos PKM gitu. Oke, jadi sedikit pesan untuk sobat obsesi. Pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba hal baru seperti itu. Jadi memang benar kalau PKM ini nggak cuma diadakan sekali, jadi setiap tahun itu ada PKM. Jadi misalnya teman-teman itu gagal, itu nanti bisa coba lagi tahun depan dan tahun depannya lagi. Dan juga menurutku kesempatan ini bukan hanya di PKM ini saja, jadi banyak di luar sana untuk lomba-lomba yang terbuka untuk kalian semua. Jadi pesan dari aku, jangan malu dan jangan takut untuk mencoba. Menurutku juga nggak apa-apa kalau kita sedikit memulai dengan langkah kecil, mungkin dimulai dengan draft ide berantakan. Jadi jangan menunggu idenya itu sempurna hanya karena kita takut untuk mencoba, seperti itu. Oke, diingat-ingat ya pesan dari Arya bahwa jangan takut untuk mencoba hal baru. Nah mungkin Kak Fauza dan Arya, mungkin kita nggak kerasa udah ngobrol panjang lebar dari tadi. Dan buat teman-teman boleh disimak kembali penjelasan dari Kak Fauza dan Arya, karena nantinya teman-teman kalau mau eksekusi tuh udah nggak bingung lagi gitu ya. Dan sesuai tips yang udah diberikan oleh narasumber kita hari ini, mungkin boleh mencoba dari hal yang kecil dulu. Kemudian kalau misalnya di tahun pertama gagal, teman-teman bisa mengevaluasi untuk lanjut di tahun berikutnya. Dan terima kasih banyak Kak Fauza dan Arya sudah hadir di obsesi kali ini, sudah berbagi bersama sobat obsesi. Dan semoga kita doakan juga untuk Kak Fauza dan Arya sukses terus untuk penelitiannya, dan kita doakan juga semoga mencapai penghargaan di ajang Timnas nanti. Oke, nah buat sobat farmasi yang suka sama episode kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube BEM Fakultas Farmasi UNER. Dan sampai jumpa di obsesi volume selanjutnya.